Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 selaku salah satu kelompok ekonomi dari kelas 10-4 SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul Ruat, Inovasi Usaha Rujak Kuah Pindang dan Wedang Jahe Susu di SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, jadi sebelum kami memulai presentasi ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari saya sendiri, IPA nomor absen 16. Saya IGD Bagus Krisna Arya Guna absen 8. Perkenalkan, saya sendiri Igustia Bita Davina Putri dari absen 10. Saya Inyoman Jaya Yunarta, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Vivi Aditya, nomor absen 35. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang. Pada proposal ini, kami ingin berinovasi dengan mengembangkan sebuah usaha makanan dan minuman tradisional yaitu Rukudang, rujak kuah pindang, dan Wejasu yaitu wedang jahe susu. Nah, berdasarkan hasil survei dari salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 4 Denpasar, yakni Bapak Imade Bagus Kusumajaya. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar memilih rujak kuah pindang sebagai makan tradisionalnya yang mereka gemari dengan jumlah 120 orang atau 48,8% dari jumlah total siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar yang mengisi survei tersebut, yaitu sebanyak 246 orang. Selain itu, berdasarkan survei yang kami buat, sebanyak 9 orang atau 32,1% dari total siswa-siswi yang mengisi survei, yakni sebanyak 28 orang, memilih wedang jahe susu sebagai minuman tradisional yang ingin mereka coba. Sehingga, maka dari itu kelompok kami memutuskan untuk memilih rujak kuah pindang dan wedang jahe susu sebagai makanan dan minuman tradisional yang akan kami kembangkan ke depannya dikarenakan banyak siswa maupun siswi di SMA Negeri 4 Denpasar yang tertarik untuk mencoba makanan dan minuman tersebut. Di samping itu pula, adapun alasan kami memilih makanan dan minuman ini karena tahapan dalam pembuatan rujak kuah pindang dan wedang jahe susu yang terlihat cukup simpel, adapun detail proposal usaha yang akan saya jelaskan lebih rinci pada bagian selanjutnya. Nah, saya lanjutkan pada yang pertama, yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman, apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa SMA Negeri 4 Denpasar? Lalu, yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa maupun siswi SMA Negeri 4 Denpasar? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi rumusan masalah yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya serahkan waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau MKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru-guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa-siswi sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dan integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dengan pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya ada definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha.
Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha mikro kecil atau MKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua, ada rujak. Olahan rujak yang dimaksud di sini adalah rukudang. Rukudang adalah singkatan dari rujak kuah pindang, yang mana rukudang sendiri terbuat dari buah-buahan yang dicampur lalu ditambahkan dengan kuah pindang. Yang ketiga, ada wedang jahe. Olahan wedang jahe yang dimaksud di sini adalah wejasu. Wejasu adalah singkatan dari wedang jahe susu. Sesuai namanya, wejasu merupakan hasil inovasi wedang jahe yang ditambahkan dengan susu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang terdapat di proposal kali ini. Jadi yang pertama atau bagian A, rujak beserta dengan inovasinya. Siapa sih yang tidak kenal dengan rujak? Rujak sangat populer sebagai jajanan khas kaki lima. Kudapan ini laris manis di masyarakat luas, khususnya digemari oleh kalangan perempuan. Rujak sendiri termasuk salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang segar dan renyah. Itulah sensasi yang membuat banyak orang yang ketagihan dengan kuliner khas Indonesia yang satu ini. Kuliner tradisional rujak mempunyai banyak tampilan dan nama. Rujak merupakan camilan atau kudapan yang disajikan setelah memakan makanan utama. Rujak yang paling terkenal di Indonesia adalah rujak buah. Rujak buah bisa dihidangkan tentu dengan buah yang setengah matang yang dipotong sesuai selera. Diberi saus khas Indonesia, yakni berbahan utama gula merah, kacang tanah, garam, dan juga cabai. Nah, kenapa sih buah setengah matang yang dipilih untuk rujak? Pasalnya diyakini bahwasanya dalam kondisi itu, rujak buah lebih tajam dan teksturnya lebih renyah. Rujak buah biasanya berisi buah mangga, jambu air, kedongdong, bengkuang, pepaya, nanas, serta mentimun. Jika kita berkunjung ke Tasikmalaya, Jawa Barat, kita akan menemukan rujak buah yang berbeda. Bahan dari rujak buah khas Tasikmalaya memakai pisang batu mentah dan bunga kecombrang. Perpaduan dari pisang batu dan aroma bunga kecombrang akan menemukan cita rasa yang unik bagi siapapun yang mencicipinya. Membayangnya saja sudah menggugah selera. Pisang batu juga menjadi favorit untuk bahan membuat rujak bebek. Disajikan bersama ubi mentah, pisang batu yang masih mentah itu dipotong kecil lalu ditumbuk dalam sebuah lumpang kayu atau batu. Bumbu yang dipakai hampir mirip dengan rujak buah, hanya saja lebih encer. Nah, di lain daerah, lain juga kuliner khasnya. Kalau kita jalan-jalan ke Surabaya, Jawa Timur, kita juga akan menemukan rujak khas daerah tersebut, yakni rujak cingur. Cingur dalam bahasa Jawa berarti mulut. Bahan dasar rujak cingur memang dari irisan mulut atau moncong dari sapi yang direbus lalu dihidangkan bersama irisan buah timun, kerahi atau timun khas Jawa Timur, kemudian mangga muda, bengkoang, nanas, kedondong, lontong, dan juga sayur-sayuran seperti kecambah, kangkung, dan juga kacang panjang. Nah, jadi saat penyajiannya, bahan-bahan baku tersebut disiram dengan bumbu yang terbuat dari patis udang, gula merah, cabai, kacang tanah goreng, bawang goreng, dan juga irisan tipis pisang klutuk yang masih muda. Nah, di Jawa Timur sendiri juga ada rujak petis. Nah, kudapan ini dikenal lebih luas oleh masyarakat di wilayah Madura. Bahan bumbunya adalah petis khas Madura yang asin dan pekat, serta dihaluskan bersama air dan cabai. Kemudian bumbu tersebut dihidangkan bersama potongan buah mentimun dan juga mangga muda. Nah, masih dalam keluarga rujak, ada juga asinan. Lazimnya makanan ini dihidangkan dengan menggunakan sayuran dan buah-buahan seperti bengkuang, mangga, dan lain-lain. Biasanya, buah untuk makanan ini direndam dengan air garam dan juga terlebih dahulu hingga menghasilkan rasa buah yang asam sekaligus asin. Asinan sendiri terbagi ke berbagai macam, yakni asinan Bogor dan juga asinan Betawi.
Asinan Bogor berisi potongan buah segar seperti mangga muda, jambu, pepaya, nanas, kedondong, bengkuang, yang disajikan bersama kuah cuka yang asam, manis, dan juga pedas. Nah, kemudian daripada itu, sedangkan asinan Betawi berisi sayur-sayuran seperti kubis, sawi, toge, selada, dan juga tahu. Kuahnya diberikan tumbukan kacang yang dicampur dengan cuka dan cabai. Asinan Betawi juga kerap disajikan dengan tambahan kerupuk mie atau kerupuk berwarna kuning berbentuk seperti mie. Lain dari yang lain, di Yogyakarta ada rujak yang inovatif, namanya rujak es krim. Rujak asli kota pelajar ini memang sangat pas untuk dinikmati setelah diri terpapar udara panas. Penyajian rujak es krim ini mirip dengan rujak buah serut, hanya saja kemudian ditambahkan dengan es krim yang terbuat dari santan di bagian atasnya. Nah, selain itu tak kalah kreatif di Desa Sangsit, Provinsi Bali juga ada rujak es. Nah, bedanya rujak es asli Desa Sangsit tidak mengandung buah sama sekali, hanya berupa minuman dingin dari gula merah, garam, asam, dan jeruk nipis, kemudian tanpa cabai yang dipenuhi oleh es. Masyarakat Desa Tejukula Bali juga mengkonsumsi kuliner sejenis itu. Hanya mereka menambahkan irisan mentimun dan kacang. Nah, kemudian berikut ini saya akan menjabarkan beberapa inovasi dari rujak yang sudah berkembang di dunia usaha makanan ringan. Jadi yang pertama, menurut Astuti tahun 2021 terdapat 7 resep aneka rujak pedas, segar, enak, dan menggugah selera. Nah, jadi adapun rincian dari ketujuh kreasi makanan tersebut antara lain yang pertama, rujak cingur, rujak es krim, rujak buah, rujak gobet kedongdong, rujak cuka, rujak kangkung, dan juga dan yang ketujuh, rujak cireng. Nah, di samping itu pula, Fajri tahun 2021 juga merinci 5 kreasi rujak khas Nusantara. Pedas dan segarnya bikin lagi. Adapun rincian dari kelima kreasi makanan tersebut antara lain, yang pertama rujak serut, kemudian rujak buah, rujak bebek, rujak cingur, dan juga rujak ulek. Nah, di samping itu pula terdapat Trisandi tahun 2019 yang menjabarkan 5 rujak asli Nusantara, segar dan gampang bikinnya. Adapun rincian dari kelima makanan tersebut antara lain yang pertama, rujak kuah pindang, rujak rumput laut, rujak Aceh, rujak gobat, kemudian yang kelima, rujak manis. Nah, jadi dari uraian di atas terdapat 17 inovasi rujak yang dapat dikembangkan ke depannya. Rujak dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam. Salah satunya yaitu dengan ditambahkan kuah pindang. Nah, jadi dalam proposal usaha ini kami selaku penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan rujak kuah pindang dengan inovasi nama Rukudang atau rujak kuah pindang. Dikarenakan cara pembuatannya yang sederhana dan mudah dikerjakan, sekaligus di sisi lain dapat mengenalkan makanan tradisional khas Nusantara. Nah, berikut ini merupakan gambar dari Rukudang sendiri. Kemudian saya akan menjabarkan langkah-langkah pembuatan rujak kuah pindang. Yang pertama dimulai dari bahannya, yaitu yang pertama, 1 buah pepaya, 1 buah mangga muda, 1 buah bengkoang, 1 buah timun, 1 sendok teh terasi, 2 buah cabai merah, garam secukupnya, kemudian 2 sendok teh gula pasir, 1 gelas kaldu ikan pindang, kemudian 1 helai serai, dan juga yang terakhir 1 helai daun salam. Nah, jadi untuk cara membuatnya sendiri, yang pertama-tama kita harus merebus terlebih dahulu kaldu pindangnya. Kemudian setelah kita rebus kaldu pindangnya, kita potong semua buah-buah tadi dengan pisau berbentuk gelombang. Nah, kemudian selanjutnya kita ulek halus terasi, cabai, gula pasir, garam, dan juga lain-lainnya. Kemudian kita tuang kuah rebusan kaldu pindang tadi sedikit demi sedikit. Kemudian yang kelima, siramkan kuah yang sudah dicampur tadi
di atas buah-buahan yang sudah dipotong. Kemudian yang terakhir, setelah langkah-langkah tadi, rujak kuah pindang pun siap disajikan. Nah, kemudian yang kedua ada wedang jahe dan juga inovasinya. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Aneka ragam rempah-rempah dapat diolah menjadi bumbu atau makanan tradisional. Minuman tradisional. Salah satunya jahe. Jahe merupakan jenis rempah-rempah yang hanya mampu bertahan hidup di daerah tropis ini mulai diperkenalkan ke Eropa karena memberikan sensasi kehangatan bagi tubuh. Jenis jahe ada dua jika dilihat dari warna, yakni jahe kuning dan juga jahe merah. Nah, jahe merah sendiri menjadi komoditas yang ekonomis dan menjadi tanaman obat yang dapat untuk menangani masalah kesehatan. Nah, jahe juga populer di Indonesia sebagai minuman penghangat tubuh yang dikenal dengan sebutan wedang jahe. Nah, wedang jahe merupakan minuman tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Minuman tradisional ini diolah dengan cara sederhana. Umumnya minuman ini disajikan dalam keadaan panas atau hangat. Nah, minuman wedang jahe biasanya dihidangkan pada musim hujan untuk mengusir hawa dingin. Nah, wedang berasal dari bahasa Jawa yang berarti minuman jahe. Jahe segar yang dipukul atau digeprek dipadukan dengan gula Jawa, gula pasir, madu, atau gula batu dalam sebuah gelas bercampur air panas. Biasanya wedang jahe ini disajikan selagi panas. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat lebih menggunakan jahe bubuk sebagai bahan umum dari wedang jahe itu sendiri. Jadi dengan menggunakan jahe bubuk ini kita tinggal menambahkan gula dan juga air panas. Yang tentunya cara seperti ini sangatlah praktis. Jahe juga bisa ditambahkan rempah lain seperti batang serai, cengkeh, kayu manis dan juga daun pandan. Yang mana nantinya aromanya sendiri menjadi khas dan menawan. Kini, wedang jahe juga sudah tersedia sajian cair dalam bentuk kemasan. Cukup dengan dituang ke gelas dan dicampur air panas, wedang jahe pun siap disajikan. Nah, biasanya wedang jahe menjadi minuman pendamping kudapan atau kue kering. Biasanya disajikan pada sore atau malam hari sembari menikmati waktu istirahat. Tak hanya nikmat, nutrisinya juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu mencegah flu, mengobati sakit kepala, hingga menurunkan berat badan. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan beberapa inovasi dari wedang jahe yang sudah berkembang di dunia usaha minuman. Jadi yang pertama, menurut Indra, tahun 2020 terdapat 7 kreasi minuman jahe enak ala Lemonilo. Nah, jadi adapun rincian dari ketujuh kreasi minuman tersebut antara lain yang pertama, wedang jahe susu, wedang serai jeruk nipis, wedang jahe lemon, kemudian yang keempat, wedang jahe kunyit asam, es jahe kayu manis, minuman jahe secang, dan juga yang terakhir jahe kunyit dan serai. Nah, di samping itu pula terdapat juga NIDA tahun 2020 yang merinci 10 resep minuman berbahan jahe hangat dan cocok diminum saat hujan. Nah, jadi adapun rincian dari ke-10 minuman tersebut antara lain yang pertama, wedang jahe serai, jahe wangi, wedang jahe gula merah, Korean ginger honey tea, kemudian yang selanjutnya imun booster drink, bandrek, jahe susu, wedang teh jahe, dan juga yang terakhir jahe nipis. Nah, di samping itu pula terdapat Prabandari tahun 2020 yang menjabarkan 9 resep minuman jahe hangat yang mudah dibuat, lezat, dan juga menyehatkan. Nah, adapun rincian dari ke-9 kreasi minuman tersebut, antara lain yang pertama, wedang jahe, kemudian yang kedua, wedang jahe susu, wedang ronde, skoteng, bandrek, wedang uwuh, wedang teh jahe lemon, bir pletok, dan juga yang terakhir wedang teh jahe. Nah, jadi setelah kami dari uraian di atas terdapat 26 inovasi wedang jahe yang dapat dikembangkan ke depannya. Nah, wedang jahe sendiri dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam, salah satunya yakni dicampur dengan susu.
Nah, dalam proposal saya kali ini, kami selaku penulis tertarik dalam mengembangkan usaha minuman Wejasu atau wedang jahe susu. Dikarenakan cara pembuatannya yang sederhana, sekaligus di sisi lain dapat mengenalkan minuman tradisional khas Nusantara. Nah, berikut ini di bawahnya merupakan gambar dari Wejasu itu sendiri. Nah, kemudian kami akan menjabarkan langkah-langkah dalam pembuatan Wejasu. Yang pertama dimulai dari bahannya, yakni satu limpang jahe yang dicuci bersih lalu dimemarkan. Kemudian yang kedua adalah 1 liter air, 2 butir cengkeh, 5 sendok makan susu kental manis putih, 3 cm kayu manis, gula pasir secukupnya. Nah, kemudian untuk cara membuatnya sendiri, yang pertama-tama kita harus rebus. Tentunya kita harus rebus dulu jahenya. Kemudian jahe, kayu manis, dan juga cengkeh bersama 1 liter air hingga mendidih. Nah, kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya ke dalamnya dan tunggu hingga kembali mendidih. Nah, yang kedua, aduk-aduk semua bahan, kemudian masukkan susu kental manis ke dalamnya. Nah, kemudian rebus lagi hingga mendidih. Setelah itu, angkat lalu tuang wedang jahe susu ke dalam gelas. Nah, jadi setelah selesai ini, wedang jahe susu lebih nikmat jika disajikan selagi hangat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya ada yang namanya metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan action, pengamatan yaitu observation, lalu ada refleksi atau reflection, dan juga adapun rincian skema dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada namanya perencanaan atau planning. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah kami akan mengembangkan usaha makanan rukudang, yaitu rujak kuah pindang, dan minuman Wejasu, yaitu wedang jahe susu untuk resep rukudang dan Wejasu dapat dilihat pada halaman 4 sampai dengan 13. Untuk harga rukudang sendiri akan dijual seharga 7.000 per porsi dan untuk Wejasunya itu seharga 5.000 per cup. Untuk penjelasan tentang fixed cost dan variable cost dapat dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke tindakan atau action. Project proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, untuk analisis potensi masalah dan kebutuhan, kita lakukan pada bulan kedua, yaitu pada Februari 2022 di minggu keempat. Lalu untuk penyusunan proposalnya dilaksanakan pada bulan kedua, akhir Februari minggu keempat, dan juga bulan ketiga pada awal Maret, minggu pertama dan minggu kedua. Lalu untuk kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12 masih belum bisa kita laksanakan. Lalu untuk pembuatan draft laporan proposal itu kita laksanakan pada bulan kedua, minggu keempat, dan bulan ketiga, minggu pertama. Dan juga bulan ketiga, minggu kedua. Lalu untuk publikasi laporan proposal itu juga dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu kedua. Lalu selanjutnya ada pengamatan atau observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Yang kami harapkan, kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 dapat meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas dan dapat meningkatkan pengalaman siswa dalam menjalankan suatu usaha ekonomi. Lalu yang terakhir ada refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Selain itu juga mengasah keterampilan siswa dalam menjalankan suatu usaha ekonomi. Sekian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut merupakan referensi-referensi yang kami pakai dalam pembuatan proposal kali ini, yang kami masukkan dalam daftar pustaka. Kemudian kami juga dalam proposal ini terdapat lampiran, yang mana lampiran ini kami ambil dari yang pertama untuk survei makanan sendiri kami ambil dari
survei yang dilakukan oleh salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 4 Denpasar, yakni Bapak Ide Made Bagus Kesumajaya, yang dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian untuk lampiran yang kedua, kami melampirkan hasil survei yang kami buat, yakni mengenai seberapa banyak orang yang tertarik untuk dengan Wejasu atau Wedang Jaya Susu itu sendiri. Nah, untuk lampirannya dapat dilihat pada layar berikut. Yakni sebanyak 9 orang dari 28 orang memutuskan atau memilih Wedang Jaya Susu sebagai minuman yang ingin mereka coba. Pause. Oke. Baik, di sini ada sewa lahan dan gaji pegawai. Kenapa kami jumlahnya baik, jadi di sini ada fixed cost dari rujak kuah pindang. Yang pertama ada sewa lahan dan gaji pegawai. Nah, di sini kami menulisnya 0 karena dalam usaha yang kami jalankan, kami tidak mengeluarkan biaya dalam hal tersebut. Lalu ada alat-alat mesin produksi. Yang pertama ada pisau rujak, cobek atau pengulekan itu, dan ada spatula. Kami juga menulisnya dengan jumlah 0 karena kami membawa masing-masing dari rumah sehingga tidak mengeluarkan biaya dalam fixed cost. Lalu ada variable cost. Yang pertama ada daftar harga bahan baku satu periode produksi, yang dimana ada gula pasir, mangga muda, bengkoang, terasi udang, cabai merah, garam, ketimun, daun salam, pepaya, kaldu ikan pindang, mika, dan sendok plastik. Nah, bahan-bahan baku tersebut, jika total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir, yaitu totalnya 116.000. Nah, selanjutnya ada harga bahan baku per satu unit produksinya. Ada pepaya dengan harga bahan baku 15.000 dengan sekiranya cukup 20 porsi. Lalu ada mangga muda 1 kg dengan harga bahan baku 20.000 dengan sekiranya cukup 20 porsi, dan ada juga bengkoang dengan harga bahan baku 10.000 dengan sekiranya cukup 20 porsi maksudnya, dan seterusnya hingga biaya bahan baku per satu unit produksinya itu yaitu Rp3.980. Lalu ada namanya biaya overhead atau biaya selain bahan baku. Di sini kami juga menulisnya 0 karena tidak memerlukannya, sehingga biaya overhead per unitnya itu yaitu Rp0. Lalu ada tabel harga pokok produksi atau HPP. Dengan keuntungan yang kami inginkan yaitu kisaran 76%, atau 3.025, dengan harga pokok produksinya berarti Rp7.005. Setelah itu ada tabel gross profit dan net profit. Nah, di sini ada jika kami memproduksi sebanyak satu porsi, harga bahan baku per unit yang diperlukan yaitu Rp3.980, HPP-nya yaitu Rp7.005, gross profit per unit produksinya yaitu Rp3.025, gross profit marginnya yaitu 43%, net profit dipotong komisi Grab 30% yaitu Rp2.117, net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp2.420, net profit margin dari GrabFood 30%, dan net profit margin dari GoFood yaitu 35%. Dan begitu juga seterusnya, kalian bisa lihat di tabel berikut. Lalu cara hitung biaya produksinya, misalnya nih kita memproduksi sebanyak satu porsi.
Fixed cost yang diperlukan yaitu Rp0, variable cost yang diperlukan yaitu Rp3.980, total cost-nya yaitu Rp3.980, marginal cost-nya yaitu Rp3.980, dan average total cost-nya yaitu Rp3.980 dengan AFC-nya Rp0 dan average variable cost-nya yaitu Rp3.980. Jadi tabelnya bisa dilihat seperti ini. Cut. Dan juga di sini ada fixed cost dari Wedang Jahe. Seperti saya sudah sebutkan tadi, sewa lahan dan gaji pegawainya nol, jumlahnya nol maksudnya. Alat-alat mesin produksi yang kami perlukan seperti ada yang termos, sendok, lap kain, pisau, itu juga itu maksudnya fixed cost dari Wedang Jahe tersebut. Lalu ada variable cost-nya atau daftar harga bahan baku satu periode produksinya. Jadi ada jahe 1 kilo, air 1 liter, susu kental manis, gula pasir, cup, sedotan, kayu manis, dan air panas. Dengan total harga bahan baku satu periode produksi dari pembelian borongan di grosir yaitu Rp85.500. Lalu ada harga bahan baku per satu unit produksi. Yang pertama ada jahe 1 kilo dengan harga bahan baku Rp11.000 yang sekiranya cukup 10 porsi, air 1 liter dengan harga bahan baku Rp5.000 dengan sekiranya cukup 3 porsi, susu kental manis Rp10.500 dengan sekiranya cukup 10 porsi, dan begitu juga seterusnya, sehingga biaya bahan baku per satu unit produksinya itu Rp3.730. Lalu ada biaya overhead. Di sini kami tidak memerlukannya sehingga kami mestinya 0, sehingga biaya overhead per unit yang kami keluarkan yaitu Rp0. Lalu ada tabel harga pokok produksi atau HPP. Di sini keuntungan yang kami inginkan yaitu 50% atau 1.865, sehingga harga pokok produksi atau HPP itu Rp5.595. Setelah itu ada tabel gross profit dan net profit. Di sini saya kasih contoh satu porsi dalam jumlah produksinya. Harga bahan baku per unitnya yaitu Rp3.730, HPP-nya yaitu Rp5.595, gross profit per unit produksi yaitu Rp1.865, gross profit marginnya yaitu 33%, net profit dipotong komisi Grab 30% Rp1.306, net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp1.492, net profit margin dari GrabFood yaitu 23%, dan net profit margin dari GoFood yaitu 27%. Dan untuk sisanya sendiri, kalian bisa lihat di tabel berikut. Lalu ada yang namanya biaya produksi. Di sini juga saya kasih contoh jumlah produksinya 1, jadinya fixed cost-nya yaitu Rp0, variable cost-nya yaitu Rp3.730, total cost-nya yaitu Rp3.730, marginal cost-nya yaitu Rp3.730, average total cost-nya yaitu Rp3.730, average fixed cost-nya yaitu Rp0, dan average variable cost-nya yaitu Rp3.730. Dan untuk tabelnya sendiri bisa dilihat ini tabelnya ini. Jadi segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai proposal yang telah kami buat. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dah.